1994 untuk aksesoris hardware jendela. Salah satunya adalah Dixon. Di tengah krisis moneter pada tahun 1998, Dixon malah mengekspansi produk-produknya. Di tahun 1999 kita melengkapi produk aksesoris hardware Dixon untuk pintu kayu, besi, pintu aluminium, untuk pintu PVC, sehingga Dixon menjadi yang terlengkap. Dixon terus berekspansi hingga kita membentuk beberapa kantor cabang di seluruh Indonesia, dan hampir di seluruh kota-kota di provinsi, 34 provinsi di Indonesia kita punya sales representative. Jadi di tahun 2008 kita mulai membentuk kantor-kantor cabang, kemudian kita memperbesar warehouse kita, dan di tahun 2019 peringatan 25 tahun Dixon, kita persembahkan Dixon Knowledge Hall, satu tempat pembelajaran untuk teman-teman sekalian, para arsitek, para developer, para kontraktor, para pelaku industri konstruksi. Kami hadirkan Dixon Knowledge. Kita sedang berada di Dixon Knowledge Hall, satu tempat edukasi untuk teman-teman sekalian, para arsitek, para developer, para pelaku industri konstruksi di Indonesia. Dixon menghadirkan Dixon Knowledge Hall sebagai sebuah sumbangsih untuk meningkatkan kompetensi dari pelaku industri. Di sini teman-teman sekalian bisa mendapatkan bagaimana sih aplikasi sebuah pintu, bagaimana aplikasi sebuah jendela untuk manual sampai yang otomatis, bahkan untuk ruang-ruang operasi apa yang perlu dibutuhkan untuk hardware atau aksesoris sebuah ruang operasi itu tersedia di Dixon Knowledge Hall, satu tempat untuk belajar, bertumbuh, dan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang baik untuk teman-teman sekalian. Di sini kita bisa mendapatkan pengalaman laboratorium, kemudian ada aula, dan ini adalah network Dixon yang tadi saya ceritakan bahwa kita ada di seluruh Indonesia untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Ini kami persembahkan Dixon Knowledge. Di bagian pertama dari Dixon Knowledge Hall kita akan mendapati untuk shower things dan dari Dixon. Salah satunya ini teraplikasi untuk shower thing yang 135 derajat. Kemudian kita juga ada shower thing yang plastik glass, bahkan di Dixon kita sudah kembangkan yang showering Black Series. Di Dixon Knowledge Hall kita mendapat satu pengalaman berbeda. Kenapa? Karena ini layaknya
sebuah museum, jadi kita tata barang-barang ini shower ring. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa merasakan, memegang seperti apa shower ring dan kegunaannya di mana. Sekaligus tadi kita sudah lihat aplikasinya seperti apa. Bahkan di Dexen Knowledge Hall kita juga ada untuk pintu-pintu shower sliding atau sliding shower. Berapa jenis sliding shower yang ada? Berapa jenis sliding shower? Kita sekarang masuk ke full handle yang tingginya 2 meter, customize tentu saja. Karena tadi Dexen kita pabrikan, kita punya pabrik di beberapa negara di Asia dan kita sedang kembangkan di Indonesia untuk pabrik Dexen di Indonesia. Nah ini itu full handle yang mungkin nggak didapatkan di umum, bisa dilihat di sini beberapa jenisnya. Bahkan kalau ada ide mau bikin full handle kreasi Bapak Ibu sekalian, bisa tinggal kontak ke kami, kita akan melayani. Mengeksplor arsitektural hardware khususnya untuk pintu dan jendela, bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana ukurannya, apa saja tipenya, semua bisa didapatkan di Dexen Knowledge Hall. Dexen Knowledge Hall menghadirkan pengalaman berbeda dalam mengeksplor arsitektural hardware khususnya pintu, aksesoris pintu dan jendela. Selamat menikmati dan sukses selalu. Halo, selamat sore semua rekan-rekan IAI. Perkenalkan, nama saya Soim dari PT Berka Sinderlift selaku tim sales. Nanti jika ada rekan-rekan IAI yang membutuhkan lift maupun eskalator, jangan lupa menghubungi saya. Terima kasih. Jadi semua rekan-rekan udah tahu ya kalau Schindler sendiri itu sejak tahun 1874, berarti 147 tahun kita memproduksi elevator, eskalator maupun moving walk. Jadi tidak pernah diragukan lagi dalam produknya. Berikut adalah kantor pusat kami yang berada di Jakarta.
kita mempunyai 3 lantai dengan office space yang 4.000 meter persegi, dan kita mempunyai gudang spare part yang terbesar, dan kita juga mempunyai 3 training shaft untuk pelatihan teknikal kami dalam hal pemasangan, dan kita pun mempunyai modul-modul yang melatih teknikal kami juga untuk selalu update tentang fitur-fitur kami yang terbaru. Kita mempunyai sekitar 15 simulator, 9 training room. Ya, kita menjadi yang terbesar di Indonesia untuk saat ini. Nah, semoga dan untuk kedepannya. Berikut adalah project reference kami yang terakhir. Untuk yang dikelola di Jawa adalah Bandara Samsudin Nur, Banjarmasin. Kita juga terdapat East Coast Center 2 di Surabaya. Itu yang terakhir. The Park Mall Semarang, Urban Signature Jakarta, dan lain-lain. Untuk produk elevator kami, kita ada beberapa produk tentang yang pertama mungkin mesin roomless yang untuk segmen low rise, dan untuk segmen mid rise terdapat mesin roomless dan mini mesin room. Dan untuk segmen yang high rise kita tetap menggunakan mesin room. Kecepatan kita bisa sampai mencapai 10 meter per second. Berikut adalah 4 desain daripada produk lift kami. Yang pertama adalah Navona, ini produk yang sangat basic. Yang kedua adalah Times Square. Yang ketiga adalah Park Avenue. Yang keempat adalah Sunset Boulevard. Semakin ke kanan, produknya adalah semakin yang paling baik ya untuk pilihan produknya, lebih banyak pilihan. Berikut adalah pilihan dari control operating panel kami. Yang pertama adalah tombol push button sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah tombol sensitive touch button. Sekarang adalah semuanya serba IoT, Internet of Things. Begitu juga lift kami sekarang sudah dilengkapi dengan internet yang terhubung sama smartphone, baik smartphone di pengguna gedung, building management maupun tim teknikal kami, sehingga kami pun bisa mengetahui jauh-jauh sebelum lift itu menjadi trouble. Dan kalaupun trouble, kita pun juga akan lebih cepat mengetahui tentang kerusakan, dan kami menyiapkan alat-alatnya sebelum kami merespon untuk segera ke lokasinya. Dalam fitur IoE tersebut, kita bisa mengenerate tentang laporan dari akhir bulan tentang baik performan, baik tidaknya lift tersebut. Ya, ini sangat diperlukan, terutama untuk tim building management. Ya. Banyak sekali kejadian yang tidak diinginkan akibat mungkin pemasangan lift ataupun eskalator ketika dalam operasionalnya. Maka dengan itu Schindler sangat ketat sekali dalam melakukan hal uji coba di safety-nya, dan kita pun selalu mengacu pada aturan-aturan regulasi dari negara setempat kita Indonesia maupun aturan yang dari EN
standar lift. Kita melakukan tes untuk safety gear test, dan ini yang biasa dilakukan oleh Schindler Lift dan belum tentu juga dilakukan oleh tim kompetitor. Jadi kita mengisi 125% dari kapasitas bebannya, dan itu kita coba, dan remnya itu harus bisa berfungsi sebagaimana sesuai aturan dari regulasi dari Permenaker juga. Dan jikalau hal tersebut tidak bisa mencapai sesuai regulasi, maka kita akan mengulangi hal tersebut kembali sampai sesuai dengan regulasi tentang aturan-aturannya tersebut. Pintu sendiri sebenarnya kalau dari pabrikasi itu sebenarnya ada 3 segmen. Yang pertama tentang kualitas produknya, jadi duty cycle-nya, dirancangnya seberapa jauh. Ada yang low duty cycle, ada yang medium duty cycle, dan high duty cycle. Dan kalau di Schindler kita menggunakan yang high duty cycle. Juga banyak kejadian-kejadian yang untuk eskalator di mana ada yang stepnya patah, ada yang menjepit manusia, dan kita akan review tentang safety di Schindler produk sendiri. Untuk stepnya Schindler sendiri kita terbuat dari aluminium compact step, di mana itu juga berbeda dari step dari kompetitor yang terbuat dari plat yang terjadi dari beberapa bagian. Kalau di Schindler adalah dari aluminium yang satu kesatuan, di mana dari ringannya itu lebih ringan dengan beratnya hanya 10 kilo, dan kekuatannya melebihi dari kompetitor, kita bisa sampai mencapai 20 kilo Newton. Berikut adalah tentang safety yang terdapat di produk kami. Terdapat 35 safety untuk eskalator. Ya, jadi kita juga mengacu pada standar EN 115. Produk dari untuk eskalator kami sendiri ada beberapa macam bagian. Yang pertama 9.300 sampai 13 meter, 9.300 Advanced Edition yang sampai 20 meter, 99.700 Premium sampai bisa sampai 50 meter. Dan untuk produk moving walk kami ada yang incline bisa sampai mencapai 8 meter, dan horizontalnya kami bisa sampai mencapai 150 meter untuk moving walk. Untuk rekan-rekan IAI, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya bila mana konsultasi tentang lift, eskalator, dan moving walk. Silakan langsung hubungi chat saya maupun telepon saya. Silakan ya. Hai, selamat datang di podcast Malang Architecture Week 2021 atau MAW 2021. Masih bersama saya Titi Swasti dan juga masih berada dalam tema menemukan ruang. Bagaimana seorang arsitek anggota IAI wilayah Malang dapat menemukan ruang atau bahkan menemukan klien. Nah, kita penasaran banget karena arsitek satu ini adalah seseorang arsitek yang bisa menemukan klien maupun menemukan ide atau berkonsultasi desain 90% via online. Kita sambut bersama Mas Dimas Ari Wicaksana dari Pixel Architect Studio. Halo Mas Dimas, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Titi. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Kita sehat. tetap jaga jarak ya Mas ya. Pasti. Iya, oke. Mas Dimas ini adalah salah satu arsitek yang 90%
desain atau konsultasi desain ataupun dapat klien dari via online. Ini beneran ya Mas ya? Bener. Bener ya? Iya. Sampai 90%. Ih gila, ini bener-bener milenial banget ya. Berarti kemarin pandemi nggak kena imbas ya? Kena dong. Juga ya. Pasti. Nah, sebelum kita bahas bagaimana caranya beliau mendapatkan klien atau bagaimana berproses melalui online, saya ingin tanya dulu Mas Dimas, ini dulu kuliah di ITN Malang ya. Iya. Nah, ini dulu awalnya sebelum membentuk biro arsitek, ini memang benar-benar ingin jadi arsitek kah atau terjerumus ke dalamnya? Awal dulu itu karena asal usul pengen masuk ke arsitek itu dulu kakak punya temen tuh. Heeh. Pada waktu itu buat apa ini? Buat market. Apa ini market? Kayaknya seru banget Kayaknya gitu seru ya. tuh. Kayaknya hobi dari kecil kan sering buat seperti itu Heeh, ya. itu usia berapa nih Mas Dimas? SMP adalah. SMP ya. SMP. Kakaknya udah kuliah. Kuliah. Oh. Nah, pada waktu itu ke UB main, pas waktu itu di kontraannya kok ada buat market itu, tertarik lah dari situ pertamanya. Padahal belum tahu bikin market itu susah dan capek ya. Waktu itu belum tahu ya. Belum tahu. Kalau arsitek itu sesusah itu ya. Iya belum tahu. Akhirnya terbitlah cita-cita pingin masuk arsitek ya, gitu. akhirnya udah pasti harus masuk IPA kan, jurusan harus masuk teknik itu harus masuk IPA udah dari SMP harus SMA masuk IPA. Dari itu masuk arsitek lah. Akhirnya masuk arsitek itu. Akhirnya. Tahun 2004. Dan ternyata seneng waktu kuliah arsitek. Seneng Lah ya. Karena bikin market. Karena itu masuk di hobi ya, di hobi ya. Jadi menggambar, bikin seni atau apa itu dari dulu sih. SMP dulu udah buat komik tau soalnya. Oh, udah bikin komik. Bikin komik. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong dari studio. Dari bakat bikin komik loh. Terus akhirnya jadi arsitek, luar biasa. Jadi arsitek itu sih. Nah, 2004 kuliah di ITN, 2008 lulus. Kerja pertama kali di Surabaya. Sempat kerja dulu ya. Di Triple A Surabaya sampai 2009 akhir mungkin. Balik lagi ke Malang. Berapa tahun tuh berarti kerjanya di Surabaya? 2 tahun. 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya. Jadi balik katanya sih kalau dulu udah di Malang pengen balik lagi ke Malang kan gitu ya. Gak kuat tuh di Surabaya. Panas. Rumah dulu di Surabaya. Malah gitu. pengen pindah ke Malang lagi. Akhirnya di Malang pindah di Wastu Citra Karya Utama 2009 sampai 2012. Sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Habis itu mulailah buat studio kecil. Tapi sebelum itu waktu di kerja sebelumnya udah freelance sih, Dari itulah dimulai pengen membuat studio sendiri via online itu tadi. Nah, Kenapa nih akhirnya memutuskan untuk bikin studio sendiri gitu dulu? Pertama ya ini ya kembali ya. Arsitek itu kadang ada idealismenya ya. Benar ya. Mungkin kalau kita masih ikut orang, kita nggak bisa terlalu luasa tuh dalam kita membuat ide-ide kita keluar gitu ya. Mesti ada batasan. Dari situ muncul ada kesempatan di luar pekerjaan yang bisa mengeluarkan semua ide. Akhirnya di sela-sela bekerja itu kita membantu proyek di luar kota. Ya sampai nggak tidur 24 jam pernah dilalui seperti itu. Tapi memang dimulai arsitek situ kuat-kuat sih. ya. Nggak tidur 24 Dari kuliah jam. ya mungkin ya. Belajar di kuliah seperti itu ya. Kayak diajari nggak pernah istirahat ya kayaknya. Mungkin pelajarannya nggak tidur sebenarnya ya, pelajaran yang utama. Utamanya itu. Ya, seperti Nah, itu. waktu memutuskan untuk bikin biro sendiri, mulai dari studio kecil gitu ya. Itu awalnya sudah ada project atau pokoknya nekat aja deh gitu? Ada project sih. Ada project pada waktu itu 2011 pada waktu itu memang udah ada project dan di sela-sela itu kita harus bisa membagi waktu. Antara kerja sama di luar. Nah, akhirnya dulu pertama bukan Pixel namanya. Dulu awal studio kita itu di Arsitek. Ya, spirit idealisme kita nama kan menjadi akhirnya jadi bironya gitu. Tapi lama kelamaan kita awalnya dapet klien di luar negeri itu
Dimas susah tuh sebutnya. Bingung ya orang luar negeri ngomongnya Dimas apa Iya, gitu. Dimas, ini apa ya, akhirnya pada waktu itu 2000 DA jadinya bacanya DA. DA arsitek. Akhirnya pada waktu itu kita 2015 kita berubah nama Pixel itu. Oke. Pixel Kalau itu lebih Pixel diterima, lebih diterima sih, lebih ya itu kembali tadi semua awal kita itu bukan dari klien di Malang ya. Klien kita pertama itu di Jakarta sama di Bandung. Wih, luar biasa banget nih klien pertama studio kecil katanya ya. Iya. Itu kliennya di Jakarta dan di Bandung. Itu dapatnya dari mana kliennya? Pada itu ya 2010 itu masih mungkin di sosial media itu yang paling in mungkin di Facebook ya. Facebook. Di Facebook ya. Jadi upload di Facebook, ternyata ada 1 orang, 2 orang tuh message ke kita. Akhirnya tertarik, oh ya kita bantu. Akhirnya sampai sekarang 10 tahun masih jadi klien kita sampai sekarang. Wih, luar biasa. Dari Facebook tadi kenalan di Dari Facebook Facebook, berarti dari ya. Luar biasa loh. Biasanya orang kenalan jodoh gitu loh di Facebook ya. Ya. Sekarang kalau dulu berarti Mas mulai dari Facebook. Berarti Instagram juga sekarang ya? Instagram itu baru sih dari 2016 ya. Dulu Instagram kan nggak terlalu populer ya, nggak terlalu Iya, kalau populer dulu sebelumnya. ya. Akhirnya Instagram mulai populer, kita mulai di situ. Pelan ternyata ada tuh 1 dari Bahrain, dari Qatar masuk. Wow. Kita bantu di situ. Waduh, berarti ini selebgram udah mulai dari zaman Facebook. Selebgram arsitektur gitu ya. Dapat klien bisa via online gitu sampai luar negeri. Kalau yang untuk luar negeri ini itu dapatnya lebih di Facebook atau di Instagram awalnya? Instagram. Di Instagram. Ya. Instagram itu Facebook itu 1 kali. Yang di Instagram itu hampir 4 klien yang masuk. 4 klien mana Hampir aja dari tuh? Timur Tengah semua. Timur Tengah ya. Timur Tengah semua. Wow, itu gimana sih tips, boleh dong kasih tips gitu, gimana sih misalnya kita kan upload gambar gitu ya di Instagram, nah apa dikasih kata kunci kah atau apa gitu? Gini, dulu sih jarang ya kita hashtag ya namanya ya. Dulu tuh jarang kita kasih hashtag, itu jarang. Selama kelamaan kita itu nambahi hashtag nih di Jakarta, di mana, di ini. Jadi masuk. Padahal kita nggak pernah tuh hashtag sampai keluar. Ternyata memang segmentasinya orang di Qatar apa di luar negeri itu banyak yang mencari di Indonesia malah. Oh gitu. Karena ini salary-nya. Heeh. Nah, salary-nya tuh lebih terjangkau. Infonya seperti itu dari sana. Iya. Padahal kalau di sini besar. Kalau dirupiahkan juga besar lah, seperti itu. Ini wawasan baru juga sih untuk Ya. arsitek-arsitek Malang gitu. Jadi kita nggak terkungkung, aduh harus cari klien di Malang gitu ya. Ya. Bahkan bisa sampai di luar negeri, di Qatar. Ternyata dari sana memang lebih banyak dominan nyari-nyari di luar negeri, terutama di Indonesia gitu banyak. ya. Oh. Di sana itu kliennya sebenarnya itu dari biro arsitek juga. Biro arsitek besar di sana. Oh gitu. Iya. Hampir 4 klien itu biro arsitek di sana. Oh, jadi jangan-jangan di sana nggak ada arsiteknya? Setahu kita di sana itu banyak arsiteknya dari seluruh dunia ada, dari Jepang ada. Jadi mereka beberapa tim. Terus beberapa project yang mereka tidak bisa handle, mereka lempar ke freelance. Oh gitu. Ya. Kalau untuk project-project di luar negeri nih Mas, ini sempat dapat itu project apa ya, berupa rumah tinggal kah atau bangunan? Kebanyakan rumah tinggal. Lebih dari itu mungkin lebih ke office, lebih ke ke plaza mungkin seperti itu. Kita agak lama sih dulu menyesuaikan style ya. Style rumah di Indonesia dengan di sana tuh berbeda banget. Beda ya. Nah, jadi konsep denah di Indonesia tuh harus ada ruang tamu seperti ini seperti ini, itu berbeda sekali. Di sana ruang tamu itu hampir 4 kalau di Timur Tengah. 4 ruang tamu 4 ruang maksudnya? tamu, dapur Wow. itu bisa 3, bisa 4. Di sana jarang ada atap toh, dia pakai parapet dia. Dia parapet itu semacam dia tuh dak, cuma dia ada pembatas gitu aja. Jadi seperti itu sih. Nah kayak gitu nih Mas kan berarti harus tahu nih lokasinya tuh kayak gimana tuh, by online juga researchnya. Ya, online. Online juga ya? Jadi selama ini online ya, online itu data yang kita minta pasti lengkap.
harus lengkap. Dikasih data dari sananya Ya, maksudnya. semua. Walaupun di dalam negeri pun kan kebanyakan kita dari Medan, dari Lampung, dari Padang kan seperti itu, kita pasti minta data itu udah berapa kriteria, data itu harus lengkap. Oh, Kalau nggak gitu kita kesusahan. Pertama kita kan harus ada kontrak tuh. heeh. Kontrak, kita pembuatan kontrak, jadi batasan sampai mana, luasan sampai berapa, kita bisa analisa itu kan dari kebutuhan ruang mereka, luasan tanah, itu harus datanya harus konkret semua. Jadi kuncinya tuh brief di awal tuh udah lengkap semua, terus mereka juga harus kasih datanya dengan tepat gitu ya. Harus ya seperti itu. Kadang kan kalau misalnya di sini gitu, misalnya di Malang bangun ini nih gitu, terus tapi nggak tahu datanya gimana, makanya kita harus survei gitu kan. Kadang kalau konvensional maksudnya, tapi kalau via online benar-benar harus lengkap datanya dari awal gitu ya, termasuk mungkin koordinat tempatnya juga. Jadi Mas bisa lihat dari Google Earth gitu ya. Ya, kita terbantu banget dengan Google Street ya. Google Street itu sangat membantu. Kadang ada foto yang tidak jelas, kita minta jalannya aja, alamatnya kita bisa cari. Kita bisa cari situ. Oh, ternyata atapnya tuh limasan tuh. Kalau nggak itu kita lihat di Google Map dari atap kelihatan toh. Kalau soalnya data kan ada keterbatasan ya, mereka membuat data itu. Jadi mesti ada miss-nya. Iya, kadang cuman asal ngasih lah, pokoknya diisi aja gitu ya. Ya, seperti itu. Ih, keren banget loh. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ke Qatar kalau dapat proyek ke Qatar ya. Yang penting kita manfaatkan teknologi saat ini gitu, banyak banget. Jadi nggak perlu lah kita banyak alasan nggak bisa ke ini. Yang penting kita punya inovasi gitu ya. Ih, keren banget deh. Nah, ini yang saya penasaran nih, Mas Dimas. Kita kan berarti Mas ngerjain by online juga, asistensi by online. Ini nggak susah apa gitu? Misalnya apalagi yang order adalah konsultan desain di sana. Jadi ibaratnya nih ada klien, ada konsultan desain di sana, terus Mas gitu. Jadi nggak langsung ke klien. Ini gimana komunikasinya? Ya ini, kita sekarang sebenarnya ada di zaman yang sangat dimudahkan, Mbak ya. Kita mau tatap muka via online juga bisa. Kita minta data ya kita tinggal email atau WA, kan banyak cara ya sekarang ya. Video juga gampang dikirim. Yang pertama nomor satu memang yang harus itu kepercayaan sih. Nomor satu itu memang kepercayaan. Kedua itu kita tetap komitmen semua untuk kita sampai 0 sampai 100% ini kita tetap mengikuti proyeknya sampai bangunan itu terbangun. Untuk asistensi juga begitu. Asistensi juga pertama data dikirim, kita buatkan, kita kirim, dari situ ya asistensi ya gitu. Mereka coret-coret tuh. Sekarang ada tablet. Mereka coret-coret aja. Langsung dicoretin. Ini kurang besar. Ini notes kan udah bisa cuma di situ. Itu udah jelas sih menurut kita selama ini. Selama kita jalan hampir 10 tahun ini ya, itu kita nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Oke, kalau gitu berarti Mas awalnya nih untuk pendekatan desain tuh gimana caranya ya? Untuk pendekatan desain menuju ke situ. Yang penting data itu, Mbak ya. Jadi arah gini, jadi site itu harus muncul dulu. Oke, site dulu ya. Site, analisa site kita lihat itu barat timurnya di mana, seperti itu. Jadi data itu harus lengkap. Kalaupun tidak lengkap, kadang-kadang kita cari sendiri. Cari di Indonesia tuh kita keluarin. Oh ini arah kiblatnya sini, kita cari manual. Karena itu untuk apa? Pencahayaan, penggawaan, untuk analisa bangunannya itu waktu kita merancang udah jadi bisa benar kayak gitu kan. Benar-benar ya. Keren banget ya. Jadi nggak melulu kita harus ke tempatnya. Nah, itu tadi kan pendekatan desain ya. Kalau tantangan dan kesulitan tersendiri nih selama berkarir di dunia arsitektur nih, mungkin ada klien dari luar negeri boleh, atau klien dari dalam negeri, ini ada tantangan tersendiri nggak selama ini? Kalau dalam negeri tantangan sih selama ini, kalau kita dapat klien beliaunya tuh arsitek. Oh, sama-sama arsitek dong. Sama-sama arsitek. Itu biasanya kan itu kayak project kita kolaborasi gitu ya. Iya. Kita kolaborasi. Jadi oke, ini buatkan aja deh semua. Itu biasanya diskusinya lama kalau sama arsitek. Soalnya ini ide di kepalanya berbeda. Sama-sama idealis gitu ya. Itu kayaknya tantangan yang sampai sekarang belum ketemu ya.
belum ketemu sampai sekarang, tapi tetap ketemu jalan keluarnya. Tapi prosesnya panjang. Kalau untuk klien pribadi enggak ada sih selama ini, yang penting komunikasi baik. Mungkin ya itu aja, kalau udah masuk ke fisik aja biasanya agak ribet, apalagi kalau yang di Malang ya. Kalau yang di lokal sini aja itu yang malah ribet sih menurut saya. Kalau di luar negeri bahasa ya. Bahasa itu kadang ada yang kita nggak dimengerti. Ada Bahasa bahasa teknis, Inggris, bahasa teknis ada ya. bahasa teknisnya mereka. Kadang-kadang itu ada bahan. Jadi ini pakai bahan, semua kayak di sini ya pakai conwood nih. Di sana tuh bahasanya berbeda. Bukan conwood. Apa tuh? Jadi ada merek sana yang dimunculkan. Kita kan bingung akhirnya ya. Iya. Ini bahannya ini, kalau alukubon gitu warna ini gampang. Di sana tuh enggak muncul. Kita harus searching dulu tuh. Iya, tapi pura-pura ngerti ya langsung Iya. searching aja. Iya, Kan kita gampang oke searching ya. semua. Langsung mau nanya-nanya gitu. Seperti itu sih. Oh gitu ya. Aduh, terus gimana nih untuk perjalanan selama menjadi arsitektur ini, apakah ada karya yang berkesan gitu selama mengerjakan sebuah desain nih? Ada sih, yang jauh sebenarnya banyak. Cuma yang deket ini ada pada waktu kita itu dikasih challenge ya. Kita disuruh buat ruang kamarnya itu menggantung 7 meter tanpa kolom. Kamar menggantung 7 meter tanpa kolom. Ya, jadi menggantung itu challenge sih. Dia di Permata Jingga. Dulu kita akhirnya buat, itu hampir lama tuh, hampir 2 tahun kita study itu untuk bener-bener. Memang nggak bisa sih kita menghilangkan grounding ya, kita menghilangkan kerigitan bangunan kalau bukan struktur, memang struktur yang konvensional. Akhirnya tetap, tapi berhasil juga. Itu kenapa kliennya minta sampai 7 meter tuh ngegantungnya tuh? Dia pengen rumahnya gantung aja. Oh gitu. Asalnya simpel. Alasannya biar keren aja gitu. Saya pengen depan rumah saya ini nggak seperti tetangga-tetangga saya. Oke. Saya masuk itu kesannya Outstanding ada yang, gitu ya, kayak apa ini sampai 7 meter panjangnya gitu. Akhirnya dipakai apa tuh strukturnya? Akhirnya kita pakai baja tuh. Bisa Baja ya. itu tarikannya sampai belakang, hampir 30 meter untuk cari amannya aja. Oh. Hampir itu. Tapi kliennya memang benar-benar pingin yang seperti itu. Ya, tapi memang lantainya kita pakai fabrikasi sih akhirnya, bukan konvensional ya. Lantainya kita fabrikasi. Lama banget researchnya 2 tahun, Mas. Pengaruhnya juga duitnya juga kayaknya. Tapi bisa ya, maksudnya selama 2 tahun juga masih bisa bisa. terpenuhi gitu. Bisa. kan Akhirnya ya. jadi. Akhirnya jadi. Yang penting nggak jadi candi aja ya. Kalau nggak selesai. Kalau saya itu udah menyerah di awal, padahal ada solusinya kan seharusnya ya. Ada, tetap ada. Ya itu tadilah, kalau Mas Dimas ini rajin kayaknya cari solusi-solusi dari teknologi ya. Jadi kita memang harus benar-benar update gitu ya. Bisa semua tuh sebenarnya bisa diakalin ya. Bisa. Zaman sekarang itu kita nggak perlu ke toko bangunan nanya, kita bisa searching. Kadang-kadang malah sales-sales dari bangunan kan banyak yang datang ke kita. Akhirnya banyak yang datang ke kita. Malah mereka yang butuh kita. Jadi ada project Pak, ada project apa? Akhirnya kita butuh ini, mereka yang datengin ke kita. Bener-bener ya. Project buat mock up juga kan, masih beruntung karena ada mereka juga. Waduh, kayaknya enak-enak aja, adem ayem ini studionya Mas Dimas nih. Enggak juga Mbak, kemarin pandemi tuh hilang semua tuh kan, kita online tuh. Online. Online yang di luar juga WFH semua. Jadi mereka koordinasinya antar tim juga agak ribet. Akhirnya itu hampir 3 bulan tuh kita ngompres 30%, hampir 60% lah project kita turun ya. Karena itu sih memang karena pandemi tuh. Tapi nggak apa-apa kan, abis itu melejit lagi karena via online kan, nggak perlu tatap muka juga masih tetap jalan gitu. Pada waktu itu saya masih di luar kota juga ngerjain tuh. Jadi kita tetap di mana-mana masih bisa sih. Masih tetap ya. Nah, terus Mas, kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia nih, saya pernah dengar nih Mas punya konsep ada rumah compact. Tuh bisa dijelasin nggak Mas Dimas nih? Oh ya, itu sih ini Mbak, itu muncul ya. Kita melihat 2 tahun ke belakang terutama ya. 2 tahun ke belakang permintaan akan rumah yang berkonsep compact itu sangat banyak sekali. Kita melihat soalnya apa? Aspeknya tuh lahan hunian sekarang tuh terutama di kota-kota besar tuh semakin ini ya, apa namanya?
lahannya semakin sempit gitu ya. Semakin Terbatas. sempit, terus mahal juga. Ya. Benar, apalagi kalau di kota-kota. Terutama di kota-kota besar, terutama kota-kota besar. Akhirnya mereka beranggapan mereka pengen hunian yang menurut dengan kemampuan mereka dulu, apa menurut mereka yang butuhkan dulu. Ya wes kecil aja. Ya anggap aja rumah komplek itu bisa disebut juga kayak rumah tumbuh juga kan kayak gitu. Iya, yang sekarang lagi naik daun lah Ya. ya. Jadi rumah komplek itu dibangun didasari itu dengan keterbatasan lahan tadi itu sih, keterbatasan lahan cuma dengan kebutuhan yang mereka inginkan. banyak. Ya, kebanyakan klien kita yang rumah komplek itu malah mereka terbiasa dengan hidup minimalis malah. Oke. Hidup minimalis, hidup simple. Tapi lebih banyak sih memang mereka tidak punya masih belum punya momongan, masih anak milenial yang baru menikah, baru kerja di kota-kota besar seperti itu. Jadi permintaannya biasanya lebih ke kebutuhan ruang apa nih? Apakah termasuk ruang kerja juga untuk mereka di dalam rumahnya? Gini, kita berbicara soal karakter rumah komplek itu dulu ya. Biasanya sih rumah komplek itu kan memang terbatas. Akhirnya kita mensiasati biasanya rumah komplek itu memang dibuat itu dengan warna yang cerah, putih, abu-abu gitu untuk mengesankan tetap luas. Oh gitu, Dan biasanya memang ini rumah komplek itu dia apa ya? Plafonnya itu tinggi, biasanya langsung jadi mezanin juga. Jadi dia di depan lebih simpel, dia di dalam sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak banyak ruang itu yang membuang akhirnya. Tapi tetap dengan lahan ada yang sisa untuk pengembangan mereka seperti itu. Tipikal perumahan masa kini ya kayaknya Ya. sekarang jadinya ya. Terutama sekarang ya, kemarin kita dapat itu tanah cuma 3x5 perumahan itu. Bentar, 3x5 beneran ini? Iya, itu di Malang. 3x5 tunggu. 3x5. 3x5 itu satu rumah maksudnya? Satu rumah. Itu baru kita kaget, apa Semali nih Malang ya kayak gitu. Terkejut. Ya itu sih Bang buat jadi motivasi kita, buat challenge kita untuk bisa mendesain itu. Tapi tetap dia Terus gimana ketemunya ngedesainnya Mas 3x5? Ini apartemen atau apa gini, nih? jadi dia tetap kalau bertemu dengan luas tanah yang terbatas, akhirnya pengembangan akhirnya vertikal. Iya. Ya, akhirnya vertikal. Akhirnya rumah itu 3 lantai. Heeh. Jadi bawah itu cuma garasi, ruang tamu gitu, ada 2 option gitu. Ruang tamu, garasi, di atas Jadi tuh ruang living ruang room. terbuka ini bisa buat garasi, bisa buat ruang tamu gitu maksudnya ya. Seperti itu sih. Akhirnya mensiasati seperti itu. Di atasnya Baru ada living room. Living room itu biasanya kecil sih ya, kecil kayak dia ruang TV sama pantry kecil. Di atasnya baru kamar. Gitu aja, kamar cuma 1. Kecil tapi sekali. hebat loh. Kecil sekali. 3x5 ini udah jadi kayak mini apartemen gitu kayak. Ya. Ada parkir mobilnya. Karena kita melihat sekarang kan apa ya, kaum urban sekarang ya, anak-anak sekarang itu dia datang istirahat, pergi lagi. Yang penting efisien gitu Ya, maksudnya. itu memang ada segmentasinya sih, ada segmentasinya sendiri. Kalau kamu masih muda, oke lah kamu bisa dibuat seperti Bisa. itu. Seperti itu. Mungkin kayak masih muda terus sering bepergian karena kerja juga Ya, kan. Jadi sebenarnya mirip seperti kamar kos tapi ini lebih kompleks. Dia sebenarnya lebih mewah Ya, dari kamar kos ya. akhirnya ya. Hampir kayak apartemen ya Mbak. Iya, Didi, tapi ya. dia sendiri Dia posisinya. sendiri, dia itu hunian landed. Dia kan kalau lebih sering mereka lebih ada punya tanah tuh. Iya. Kalau daripada apartemen kan seperti itu kan. Tapi ya kalau dihitung itu menguntungkan juga ya akhirnya daripada kita beli di apartemen mungkin di Malang Ya. masih pinginnya landed gitu misalnya Ya. ya akhirnya bisa dapat Tapi laku habis. 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 Wah, keren. Launching dalam nggak sampai 2 minggu habis. Hampir 20 unit. Padahal saya mau nyari loh tadi. Rumahnya di mana 3x5? Kebanyakan ini sih, kebanyakan memang itu buat invest ya kalau di Malang. Di Malang ini lokasinya soalnya strategis banget karena dia itu di kota pendidikan, kota wisata, Iya, kan itu memang tempatnya strategis. Saya langsung mikir ibu-ibu ini bisa dikosin nih gitu. Satu unit bisa dikosin nih satu gitu. Oh, keren banget ya. Nah, itu tadi kan 3x5 nih lahannya. Terus ada lagi nggak Mas rumah kompak yang konsep lain lagi? Ada sih kemarin di Batu Mbak ya. Di Batu itu lahannya ada 6 kali
benar. 6 kali 40 6 ke kali belakangnya lumayan lah ya. Ya, memang dia punya usaha ini sih, usaha apa? Jual bunga ya. Jadi dia tuh keluarga kecil. Jadi dia membuat gimana caranya lantai bawah itu full kita buat tempat jualan kita, di atas tuh yang penting kebutuhan kita itu udah terpenuhi. Gitu. Seperti itu sih. Akhirnya kita buat rumah yang kecil banget, yang dia tempati anaknya masih 1, baru lahir juga. Jadi dia buat rumah kecil mungkin 6 kali 5 kalau salah. 6 kali 6 gitu. 6 kali 6. Jadi gitu kebutuhan yang dia yang dibutuhkan aja. Jadi kayak kamar tidur, ruang tidur cuma TV. Dan usahanya juga di situ. Jadi untuk lahan kebun bunga maksudnya, Iya. yang lainnya. Sebagian besar tuh masih kosong soalnya. Sebagian besar masih kosong. Jadi hanya persentase hampir 20% tuh hanya buat rumahnya aja. Oke, berarti yang lain lahannya untuk kebun bunga tadi. Kebun bunga. Tapi tetap kita desain gimana perancangan arsitektur yang benar tadi, penggawaan, pencahayaan tadi yang benar. Kalau rumah komplek kan identik dengan warna itu kan kayak warna jujur ya, warna putih, abu-abu, mungkin ada aksen aja sih, aksen coklat gitu, tapi nggak lebih dominan agar tetap kesannya tuh masih tetap luas ya. Jadi pakai warna-warna yang Terang, light ya, maksudnya ya, tuh terang. kayak earth color tapi light gitu ya, Ya. terang. Jadi lebih nggak apa sih kalau misalnya warna gelap tuh tertekan banget gitu kan Ya, kesannya. benar. Jadi ini pakai warna-warna yang terang. Terus apalagi Mas? Tips-tips untuk rumah kompak nih selain warna tadi, kemudian material, Ini, adakah material khusus? Untuk rumah kompak itu memang didesain itu kalau bisa tidak banyak sekat ya di dalamnya. Tidak banyak sekat Tidak ya. banyak sekat, terus plafon itu tinggi. Tapi perlu nggak kayak lemari-lemari yang mungkin lebih efisien gitu, lemari nempel dinding gitu-gitu? Ya seperti itu. Biasanya mebel yang ada di dalam, furniture yang ada di dalam itu lebih ke fungsional. Jadi banyak semua dia ada mezanin tuh yang di situ. Ada mezanin, dia kamarnya itu ada di atas. Jadi ruang keluarganya itu ada di bawah. Jadi kelihatan tetap plafonnya pun masih jadi satu kesatuan. Anggap aja dia seperti kayak ruang komunal gitu kan ya. Tetap jadi ruang komunal. Jadi dia kalau dia butuh meja makan, dia buka tuh meja makannya, dia lebih ke custom semua sih. Biasanya Ini seperti kalau itu. bikin kayak plafonnya agak tinggi nih, itu biasanya bikin berapa meter tuh Mas? 5 meter, 6 meter udah. Udah bisa untuk mezanin Udah bagus, ya. Jadi seru banget ya di dalam rumahnya tuh bisa, kita juga bisa tadi rumah tumbuh konsepnya. Jadi Ya. kapan-kapan deh kita mezaninin aja gitu. Memang sebagian besar rumah kompak yang kita desain tuh memang untuk keberlanjutan tuh pasti ada. Untuk memang rumah kompak pada saat ini hanya dibutuhkan untuk penghuni yang dibutuhkan dengan fungsi yang saat ini. Yang sekarang. Kalaupun gitu. mereka nanti anak bertambah atau kebutuhan bertambah, dia sudah bisa mengembangkan. Kalau yang di batu tadi berarti 6 kali 6, terus isinya ruangan apa aja? Berapa tingkat gitu terus? Hampir ini ya, dia mezanin, karena dia mezanin dia itu hampir 1,5 ya, hampir 2,5 sih, 2,5 bawah itu kan dia full untuk usaha dia. Dua di lantai 2 dia itu untuk Kamar? ruang privat dia, ruang TV, pantry kecil, Oke. seperti itu sih. Baru kamarnya yang di mezanin tadi. Iya, di mezanin. atasnya. Cuma satu kamar memang butuhnya. Oh, iya. Satu kamar, mereka kan masih wes nggak usah, wes anak kecil, nanti aja kalau ada budget lagi. Yang munculnya rumah kompak itu tadi kan keterbatasan di luar tanah yang semakin mahal tadi kan, keterbatasan budget juga. Benar. Nah, seperti itu sih. Berarti kalau rumah kompak nih juga sekarang lagi diminatin untuk perumahan-perumahan juga ya Mas ya? Banyak sekarang perumahan. Banyak juga ngerjain untuk perumahan rumah Banyak. kompak. Banyak. Dan Lahan 5 meter banyak sekarang. Lebar 5 meter banyak. lebar 5 meter, ke belakangnya berapa meter? Kecil 10. 10 ya. Di luar yang 3,5 tadi, 3 kali 5 itu ada yang masih lebih besar lagi ada, cuma itu termasuk dalam rumah yang minim sih menurut kita sih. Iya, iya. Termasuk dalam Otomatis rumah kompak. kalau rumah kompak ini material juga milih yang murah-murah nggak, atau milih yang efisien mungkin, atau unfinished, atau apa Yeah. nih strateginya? Biasanya kalau untuk perumahan kan pinginnya agak murah gitu ya, supaya Yeah. bisa dijangkau masyarakat banyak gitu. Kalau ya itu karakter dari rumah kompak itu kan
selain dari warna tadi yang light ya, memang banyak material-material jujur yang dipakai. Anggap aja kayak material semen expose. Oke. Terus dia roster, mungkin ada warna, mungkin itu cuma buat aksen biasanya. Nggak lebih dominan karena apa? Karena tadi itu kembali tadi semakin kita banyak aksen, semakin berat rumah itu dan semakin terlihat sempit lagi. Ya, seperti itu. Terlalu banyak ornamen juga nggak bagus juga Nggak bagus. kan. Kalau terlalu banyak nggak bagus juga. Nggak bagus di dana juga. Ya, ya itu salah satunya untuk menekan budget juga. Tadi itu akhirnya banyak yang memakai unfinished itu tadi. Oke deh. Ini seru banget ngobrol-ngobrol tentang rumah compact karena rumah compact ini bener-bener sekarang tuh dibutuhkan, apalagi masyarakat milenial. Milenial sekarang ya. Milenial tuh sekarang kan anak-anak sekarang tuh jarang ya yang suka ngekos. Yeah. Pengennya tuh punya rumah sendiri gitu, tapi bisa berangkat dari rumah compact gitu dan Yeah. bisa berangkat dari rumah yang anggaplah tadi 3x5 terus nanti dikembangkan lagi mungkin ya kalau misalnya udah berkeluarga gitu. Nah, Mas, ada nggak pesan dan tips gitu untuk arsitek-arsitek yang muda ini? Kadang kan takut mau buka biro sendiri, aduh kayaknya banyak gitu halangan seorang arsitek muda ini kayak aduh tapi aku nggak bisa bahasa Inggris misalnya mau ngerjain project untuk di luar negeri atau banyaklah alasan gitu ya. Apa nih pesan dan tipsnya untuk arsitek muda? Nomor satu itu memang nomor satu jangan sampai berhenti dalam berkarya gitu ya. Karya apapun itu, atau itu sayembara atau karya-karya yang kecil yang kita buat ataupun itu hanya membuat garasi itu aja. Jangan takut untuk memulai itu karena dari titik itu kita bisa dapat berkembang dan bertumbuh dan kita bisa dapat belajar banyak dari hal seperti itu. Oh gitu, iya betul. Kadang tuh dari garasi bisa akhirnya pertamanya kayak aku mau orderin garasi, mau bikin garasi dong gitu. Yeah. Temennya misalnya, ternyata waktu garasinya udah oke, dia tambah yang lain dan itu mulainya jangan gengsi gitu ya. Yang harus kita ingat soalnya hal besar itu dimulai dari hal kecil gitu aja. Bener juga ya. Itu kita harus tetap mencoba, kita tetap memperbanyak portofolio seperti itu. Karena kita sebagai arsitek itu orang seni soalnya ya. Gak cukup dengan kita berbicara aja, tetapi tetap dengan diselingi dengan karya kita kayak gitu sih. Padahal Mas Dimas ini posisi pekerjaannya udah sampai di Qatar, pokoknya di luar negeri, tapi masih ngerjain juga yang 3x5. Justru itu menantang banget ya buat Mas Dimas ya. Kita sebagai arsitek tidak boleh memilih project Mbak ya. Bener-bener. Apapun itu, buat pagar aja kita buat. Karena dari pagar pun itu project-project lain bisa datang juga. Kalau pagarnya puas, ke belakangnya juga pasti akan ngikut. Tetap tadi itu kita hidup sini jadi profesi seperti ini tuh nomor satu kolaborasi dengan pekerja tukang kita, dengan klien kita. Dari situ bisa profesi kita semakin berkembang, bisa dikenal dengan baik. Wah, keren banget. Ada lagi tipsnya? Sudah sih. Oh, udah itu aja. Ya itu tadi yang penting, pokoknya kita harus mau mulai ya untuk arsitek-arsitek muda. Jangan gengsi deh. Aduh, aku baru dapat pekerjaan kamar mandi gitu. Tapi kan ya itu walaupun kecil nanti bisa yang lain-lain gitu. Mas, terus satu lagi nih terakhir, quotes untuk MAW 2021. Semoga MAW 2021 ini berhasil ya, karena dengan MAW ini kita bisa memunculkan tuh arsitek-arsitek baru yang lama tidak muncul, jadi bisa kelihatan, bisa karya-karya yang memang tidak pernah tahu jadi bisa mengenalkan profesi arsitek itu sendiri kepada masyarakat. Dan semoga program MAW ini bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, malah lebih sukses, malah lebih besar lagi, malah dengan peserta yang lebih banyak lagi. Amin. Nah kalau kayak gini kan kita juga membuka wawasan baru gitu. Akhirnya dari Mas Dimas juga banyak wawasan yang bisa kita terima. Oke deh kalau gitu Mas Dimas terima kasih banyak sudah hadir di kantor IAI wilayah Malang. Semoga kita ketemu lagi ya. Nah rekan-rekan itu tadi talk show bareng sama Mas Dimas dari Pixel Architect Studio. Nanti malam jangan lupa untuk saksikan live bersama dengan salah satu dari 6 arsitek wilayah Malang tapi sudah berkiprah
di nasional maupun internasional. Siapa saja mereka langsung nanti pantengin ya di websitenya. Dan juga kalian bisa ikutan pameran virtual, ada pameran virtual buku, ada juga material dan juga exhibition dari 50 arsitek Malang Raya. Itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita bareng Mas Dimas dari Pixel Architect Studio. Nah, untuk rekan-rekan jangan lupa saksikan juga live Zoom kita bersama dengan arsitek asal Malang yang sudah berkiprah di nasional maupun internasional nanti malam jam 7 malam. Dan juga rekan-rekan bisa mengunjungi pameran virtual, ada pameran buku, ada pameran material, dan yang lebih seru lagi ada pameran 50 karya arsitek IAI Malang. Oke, sampai jumpa dan